Ya tahu nih kenapa yang disuruh anak-anak calon Bandung supaya nodong saya langsung. Biasa ngolah-ngolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Presidium Majelis Nasional KAHMI dan anggota DPR RI Komisi 11. Kalau saya ini posisinya selalu 9 tingkat di bawah Komisi 11. Langkah-langkahnya selalu kalah 9 kali. 11 kurang 2, 9. Dinda Yohan, yang tentu kita semua berterima kasih, keluarga besar HMI dan kami berterima kasih. Dinda Yohan bersama teman-teman semua mengambil inisiatif untuk membentuk KAHMI TV ini. Sekali lagi terima kasih dan tepuk tangan buat juga sahabat kita nih, tamu kita. Tadi saya sebelum pas nanti ya harus nyanyi kali ini. Sahabat kita juga mantan wakil wali kota Palu, hampir sedikit lagi jadi gubernur. Cuma karena waktu itu Pak Yohan belum pernah bicara sama saya jadi teman-teman, ada mantan ketua umum PBMI saudara Kholis Malik, ada Pak Sekjen Majelis Nasional kami Pak Samsul Omar, ada bendahara juga Pak Sabarudin, sahabat-sahabat semua ya yang saya mohon maaf dan saya bisa sebutkan satu persatu. Tentu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan hidayah kita semua sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul dan kemudian sama-sama menyaksikan. Insya Allah ini satu peristiwa yang bersejarah buat kemajuan dan besar KAHMI dan juga termasuk keluarga besar HMI dan KAHMI. Kemudian tak lupa senantiasa kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya pertama kali disampaikan oleh Dr. Ahmad Yohan bahwa akan ada rencana membuat KAHMI TV ini. Saya waktu itu ada dua perasaan. Yang pertama, boleh juga, mantap juga. Artinya kita menambah satu lagi aktivitas atau program yang mudah-mudahan membuat organisasi kita ini lebih visioner dibandingkan dengan yang lain. Karena dalam periode yang lalu dan sekarang kita lanjutkan, ada dua waktu itu yang menjadi program utama yang bisa menjadi milestone atau landmarknya kita, kira-kira begitu ya, landmarknya kami untuk dapat memasuki di era yang sekarang metaverse atau semesta digital itu. Pertama, kita sudah punya Universitas Insan Cipta Indonesia, yang dimana kita lah yang pertama mempunyai universitas digital di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara pada saat itu, kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Sekarang sudah mulai ada yang mengikuti, dan kita bisa bangga pada saat itu hanya ada 6 universitas di dunia yang juga menerapkan konsep baru sebagai universitas digital. Itu ada Oxford University, kemudian Stanford University, Harvard University, kemudian Tokyo University, kemudian ada MIT, satu lagi ada di Shanghai University, dan yang kita yang ke-7 di dunia. Jadi waktu itu saya memberikan salut kepada para guru besar, para doktor yang mengambil inisiatif membentuk Universitas Insan Cipta Indonesia. Nah, tetapi juga ternyata membuat sesuatu yang besar itu tidak mudah. Sampai sekarang itu masih tertatih-tatih. Gitu ya. Pertama memang belum banyak dikenal pola yang seperti itu. Kemudian ternyata
pembiayaan untuk membangun sebuah universitas yang seperti itu juga besar. Tapi alhamdulillah walaupun dengan situasi yang tidak mudah itu tetap berjalan. Jadi itu adalah semacam obor kita di masa depan yang menuntun kita ini bisa tetap hidup, dan itu menjadi media kita untuk membangun peradaban baru. Kira-kira saya sih menggambarkan UIJ itulah simbol yang menuntun HMI untuk bisa menjadi lokomotif pembangunan peradaban baru, karena kita masuk termasuk orang kelompok yang pertama masuk ke dunia semesta digital. Nah yang kedua adalah KP. KP itu kami berbayar, kami pay. Nah ini sebetulnya untuk kita ciptakan bahwa keluarga besar kita ini harus mandiri, harus tidak lagi punya ketergantungan, termasuk ketergantungan finansial dengan pihak siapapun. Karena pola ini yang harus kita rubah. Kami kan sampai sejauh ini hampir tidak ada bedanya dengan HMI, ya. Yang dari bangun, kalau setiap hari malam diskusi buku, gitu ya, sampai larut malam jam 3 jam 4, termasuk main-main macam-macam gitu. Ya. Sholat subuhnya telat, ya. Bangunnya jam 10 jam 11, habis itu cari sarapan pagi, keliling menjajakan proposal, kan kira-kira begitu. Sore baru balik lagi diskusi lagi, tiap hari kan begitu. Nah, cuman agak gaya berbeda aja dengan kami, kira-kira gitu. Nah ini yang kita nggak boleh, harus kita kasih deadline kapan kita sampai, tidak boleh menggampangkan begitu. Nah caranya adalah kita mandiri. Waktu itu diindikasikan bahwa keluarga besar kita ini jumlahnya sekitar 2 juta. Ada yang bilang 5 juta. Sekitar antara itulah. Nah, tapi katakanlah misalnya 1 juta saja, gitu ya. Nah, masa kita tidak bisa? Saya bilang waktu itu, kalau misalnya satu orang ngumpulin 1000 perak saja sehari, kira-kira ada nggak alumni atau kami yang kesulitan ngumpulin atau ngeluarin duit 1000 perak sehari? Kalaupun ada, pasti bisa diskusi sama teman-teman yang lainnya. Jadi artinya kalau 1 juta, 1000 sehari, berarti 1 miliar sehari. Kira-kira kan begitu hitungan logikanya. 1 miliar sehari berarti sebulan bisa 30 miliar. Setahun bisa 360 miliar. Apa yang bisa kita buat dengan 360 miliar itu? Pasti banyak hal. Jadi kalau sudah potensi sebuah organisasi bisa mengumpulkan 360 miliar sehari, ya mungkin bisa buat macam-macam lah, kira-kira begitu. Nah intinya adalah kalau kita mandiri, terus kemudian kita punya visi ke depan, gitu ya. Saya kira kita harus tetap menjadi yang terdepan, ya. Tentu membawa misi kita apa ya tadi itu. Misi kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Kemudian masyarakat yang adil, makmur, yang ridho Allah Subhanahu wa taala, kira-kira. Nah, kalau ditambah lagi dengan kita punya alat bantu untuk bisa mensyiarkan ini semua, sambil kita mengkomunikasikan, mensinergikan misi besar kita ini dengan kelompok yang lain, saya kira akan jadi luar biasa. Itu makanya saya bilang, saya merasa hebat sekali kalau kita punya Kami TV ini. Jadi kita sekarang mudah-mudahan punya 3 tonggak atau landmark kita untuk bisa lompat membawa Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik, lebih maju. Nah, tetapi kegalauan saya adalah karena pengalaman 2 ini juga ternyata jalannya tidak mulus juga. Tadi seperti saya katakan, kuncinya jalannya slow. Karena atensi kita itu masih belum besar. Sama juga KP itu. KP itu kan sebenarnya mudah aja kalau kita punya aplikasi semuanya. Saya juga sekaligus mengatakan KP ini adalah ujian kita memang pantas atau layak nggak disebut sebagai organisasi yang besar. Organisasi besar itu apakah hanya sekedar meminta pengakuan orang bahwa kita jumlahnya 2 juta orang saja terus cukup, atau ada sesuatu yang bisa kita buat.
Jadi kalau misalnya kita punya aplikasi, sekarang tiap hari kan kita belanja memenuhi kebutuhan kita dasar. Minimal beli pulsa handphone, kalau seringan pergi beli tiket, itu ada semua di aplikasi. Tapi kan selama ini kita menggunakan Tokopedia, menggunakan GoPay, macam-macam seperti itulah. Ya. Nah, kenapa sekarang kita uji, kita bisa nggak dengan jumlah alumni yang sekian juta itu bisa menjadi kekuatan yang membuat kita mandiri. Jadi sebenarnya 3 ini, UICI, EP, dan Kami TV, ini bisa menjadi landmark sekaligus alat uji kita. Kita memang benar nggak bisa disebut sebagai organisasi besar. Nah, ini membuat, atau saya ingin mengajak kita memotivasi diri kita ketika kita punya gagasan besar, ide besar. Ini tidak berhenti hanya di ide, tapi harus kita eksekusi dan harus kita maintain, kira-kira. Nah, mudah-mudahan kalau lihat dari gedungnya, kemudian diinisiasi oleh Komisi 11, kita doakan Dinda Ahmad Yohan ini terpilih lagi jadi anggota DPR, bisa jadi pimpinan komisi, atau mungkin lebih naik lagi pangkatnya di luar DPR jadi sesuatu lagi. Ini bisa terus kita jaga. Yang penting satu, komitmen, kemudian konsistensi. Yang ketiga, ya jaga pertumbuhan atau perkembangan organisasi-organisasi ini dengan integritas yang tinggi, kira-kira gitu. Ya. Nah, pengalaman kita selama ini di HMI, di kami, kadang-kadang sudah bagus, udah besar, ya. Kita akhirnya ribut sendiri, ya kan? Ribut sendiri, ributnya macam-macam. Satu soal ego. Ego itu kadang-kadang ya bahwa saya lah yang lebih berjasa, saya lah yang besar dan segala macam. Yang kedua, ya karena kita terbiasa dari di bawah itu mencari untuk menghidupi organisasi tidak terlalu mudah atau susah, katakan begitu ya. Nah, begitu dapat banyak, mulai ya kan, mulai sikut-sikutan, ya kan, mulai kabur-kaburan gitu kan. Nah, ini yang saya kira sejak awal harus tuntas. Makanya Majelis Nasional kami di periode ini akan membentuk, idenya dari yang kemarin, Badan Pengelola Usaha Milik Kami. Jadi kita harus sudah clear duduk, akadnya itu di depan. Kalau ada institusi-institusi di bawah kami yang mengarah kepada profit, gitu ya, kita dudukkan di depan, ya kan, jelas. Yang mempunyai gagasan itu diberi apresiasi, yang menjalankan juga harus diapresiasi, kontribusinya ke organisasi berapa, kontribusinya kepada siapa lagi, kepada umat dan segala macam. Nah, itu harus dijelaskan. Nah, nanti kalau tiba-tiba, kalau misalnya nanti ada profit, itu udah jelas, nggak ribut lagi. Ini yang nanti kita mau kelola. Nah, oleh karena itu saya berharap Kami TV ini memang harus besar dan menjadi industri, ya, menjadi industri media. Gitu. Walaupun judulnya Kami, ya, tetapi kita harus juga punya orientasi, punya visi bahwa ini harus menjadi bagian industri media satu saat di Indonesia, kira-kira gitu. Ya. Jadi kenapa saya pasti orang bilang, aduh bang, katanya ini kita pelan-pelan kayak gini aja udah cari sana, cari sini, segala macam gitu. Oke sekarang, tapi kita harus punya visi ke depan, ini harus jadi industri. Jangan membuat sesuatu dengan ukuran yang pendek, gitu. Jangan buat Kami TV ini hanya untuk kepentingan keluarga besar kami saja, tuh. Misi kita ini misi ke-Indonesiaan, misi keislaman. Jadi setiap buat kita apa, itu orientasinya ke sana. Jadi buat Kami TV ini adalah ini menjadi media untuk mengembangkan misi ke-Indonesiaan dan misi ke-Islaman. Jadi orientasinya harus Indonesia, harus nasional, dan harus dunia. Karena kita bicara tentang keislaman mengenai peradaban. Kira-kira begitu. Makanya
harus ada visi keinginan membangun menjadi industri media yang sama besarnya dengan industri media yang ada sekarang. Dulu kan orang ngetawai ada TV One, bakal nggak laku lah, orang nggak suka baca, nggak nonton berita gitu. Tapi sekarang dia menjadi salah satu TV yang isinya berita tapi paling tinggi ratingnya, kira-kira begitu. Nah itu artinya orang-orang yang mendirikan TV One dulu itu punya visi tentang membangun industri media. Nah kita pun harus kayak gitu. Jadi mudah-mudahan itu semua bisa terrealisasi. Jadi sekali lagi saya apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih serta selamat buat Presidium Majelis Nasional kami, Dinda Ahmad Yohan, beserta tim dan kawan-kawan yang mengambil inisiatif dan kemudian mengembangkan itu, melahirkan dan mengembangkan ini. Insya Allah Majelis Nasional kami dengan segala upaya akan mensupport apa yang mudah-mudahan sesuai dengan harapan yang tadi saya sampaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua di sini. Saya mohon maaf tidak bisa lama karena saya jam 11 harus take off lagi ke Papua. Jadi silakan kalau nanti misalnya sudah masih ada acara yang lain, ada Presidium Majelis Nasional kami juga kira-kira. Saya akhiri. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.